Ya, sorak-sorai sambut firman Tuhan. Shalom. Selamat pagi semua saudara yang kasih Tuhan. Dan saya ingin sampaikan beberapa hal yang juga perlu jadi perhatian kita, agar kita terus berdoa buat kegiatan-kegiatan daripada gereja kita. Pastikan bahwa kegiatan-kegiatan tersebut akan mendatangkan berkat bagi banyak orang, bagi kota di mana kita tinggal. Ya. Baik itu yang tadi malam sudah dilaporkan kegiatan untuk memelihara atau memperhatikan anak jalanan. Untuk diketahui bahwa gereja ini sudah menyediakan atau melakukan kontrak untuk rumah agar mereka memperoleh tempat bernaung. Kemudian lebih dari itu bukan hanya tempat bernaung tapi didatangkan guru juga diajar untuk bisa mengerti komputer, bahasa Inggris dan lain-lain tata cara kehidupan yang lebih baik. Ya, dan bahkan diajar untuk hal-hal yang bermanfaat bagi mereka. Demikian juga tadi malam juga sudah dilaporkan tentang kegiatan Lumbung 1000 yang selama ini sudah kita lakukan berjalan pada tahun yang ketiga ini. Dan tadi malam sudah dilaporkan sudah ada sekitar 11 atau 12 sekolah dari guru-guru, kalau tidak salah ada sekitar 95 guru yang menerima santunan dari saudara, membuat mereka bersemangat. Ya, tidak seberapa yang mereka terima, tapi karena uang yang mereka terima itu didoakan dan diberikan oleh orang-orang yang tulus hatinya, maka mereka menerima kekuatan yang luar biasa. Karena guru bagi kita adalah membuat setiap saudara pun bisa membaca, bisa menulis, bisa berhitung, bisa pandai-pandai seperti ini, itu semua adalah karena peran guru. Kita berikan tepuk tangan untuk para guru, ya. Juga dilaporkan mereka-mereka yang terus mendapatkan beasiswa atau SPP dari gereja ini yang bukan saja jemaat, ya, pastikan jemaat yang terus terang ini juga ada kaitannya dengan penertiban jemaat, ya, supaya saudara memiliki KAJ, supaya dengan pasti saudara terlibat juga dalam MK-MK, karena prosedur untuk permintaan bantuan seperti itu harus melalui Mezbah Keluarga. Dilaporkan sudah banyak terus diberikan, baik mereka yang MK atau yang jemaat maksud saya, tapi juga yang non jemaat, yang mereka terlibat di MK-MK, yang ternyata di MK juga ada anggota-anggota gereja lain. Nah, tidak ada masalah, ya, karena kita tidak hanya sekedar memberkati keluarga sendiri, tapi juga memberkati yang lain, ya. Dan bahkan bukan hanya dalam kota Malang, tapi sampai di cabang-cabang, termasuk di Surabaya dan beberapa cabang yang lain telah diberkati. Untuk diketahui sampai dengan hari ini sudah mungkin seumur dari gereja perjalanan ini sejak tahun 96. Ya, banyak sudah yang menyampaikan rasa syukur dan terima kasih karena mereka sudah lulus sebagai sarjana dan mendapatkan pekerjaan yang luar biasa. Seringkali saya disapa kalau di tempat-tempat umum, saya sudah tidak tahu lagi, karena memang tidak ada maksud untuk membuat mereka bersyukur pada manusia, tapi biarlah mereka hanya bersyukur kepada Tuhan Yesus. Ya, coba berikan tepuk tangan kita bagi Tuhan Yesus. Ada banyak hal yang membuat kita akan semakin giat kalau kita melihat buah-buah dari pelayanan kita, pelayanan saudara. Saya percaya ini akan terus kita lakukan semakin giat sampai kedatangan Tuhan kali yang kedua. Masih ada makan siang gratis, pelayanan kesehatan, misi akhir bulan nanti saya akan bersama beberapa orang untuk berangkat ke Kupang dalam rangka penginjilan, meneguhkan saudara-saudara kita di NTT. Karena sebagaimana sudah ketahui, serangan-serangan atau di center-center atau di daerah-daerah Kristen sekarang ini luar biasa. Dan saya sudah membaca atau bahkan melihat sendiri tayangan film, bagaimana suku-suku yang sebelumnya itu telah menganut percaya kepada Yesus Kristus, akhirnya mereka meninggalkan Yesus, ya, karena kurangnya perhatian, dukungan bagi mereka. Sehingga perlulah kita gereja Tuhan juga memikirkan saudara-saudara kita yang terpencil. Ya, di samping Kupang nanti saya juga akan ke satu kota yaitu Soe. Ya, dukung dalam doa supaya perjalanan lancar dan firman Tuhan diberitakan. Kabar baik menjadi berita yang baik bagi banyak orang. Juga dukung doa bagi rencana pentabisan cabang kita yang ada di Batam. Untuk diketahui, saudara Feki Tendian ini mendapatkan penumpangan tangan 10 tahun yang lalu
Dan Tuhan menubuatkan melalui mulut saya bahwa dia akan dipakai Tuhan menjadi gembala. Dan ternyata itu terjadi. Ya, dan dia berdomisili di Batam. Ya, dan dalam bulan depan itu akan ditabiskan. Demikian juga yang di Yogyakarta dan di lereng Merapi. Ya, lereng Merapi. Kita terus doakan supaya pekerjaan Tuhan semakin maju. Amin. Ya, saya percaya itu semua adalah karena doa saudara, dukungan finansial yang selama ini saudara persembahkan, karena tidak kurang dari misi itu membagikan pada seluruh cabang-cabang untuk kebutuhan mereka, bahkan pembelian tanah, pembelian pembangunan tempat ibadah, rata-rata itu tidak kurang dari 30 juta setiap bulan. Dan itu sampai ke Sulawesi Barat, yaitu Mamasa. Di sana ada 13 gereja yang kita pedulikan untuk kita dukung supaya mereka tetap semangat. Karena ada serangan baru di sana juga, serangan fajar ya, yang dilakukan oleh saudara-saudara kita. Kita patut memperhatikan, demikian juga Mentawai dan Nias. Ya, beberapa hari yang kemarin saya ada rapat MPL di Jakarta, dilaporkan bagaimana daerah-daerah Kristen sebelumnya itu sekarang sudah berubah. Ya, termasuk Nias dan Mentawai. Kalau Mentawai memang itu berimbang ya. Tetapi sekarang juga memprihatinkan. Perlu gereja tidak hanya memikirkan ibadahnya sendiri, tapi kita pikirkan yang lain. Amin. Ya, apalagi nama gereja saudara diaspora menyebar, memberkati Indonesia. Berikan tepuk tangan. Nah, sebagaimana janji saya tidak pernah menyampaikan khotbah yang parsial yang tidak ada kaitannya dengan lain, karena saya ingin mengajak saudara untuk mengalami pertumbuhan. Kalau saudara kemarin hadir, maka saya ingin ingatkan bahwa pesan yang kemarin adalah juga bagian dari pesan yang Tuhan berikan selama kemarin bulan lalu kami ke Yerusalem. Ya, yaitu bagaimana sesungguhnya Tuhan menghendaki supaya kita ini mengisi bejana kita dengan firman. Baca, ya dengar, baca, dengar, dengar, simpan, pelihara, lakukan. Terus diisi terus. Firman Allah, firman Allah, firman Allah, firman Allah. Ya, dan ini luar biasa, dan sampai satu ayat yang sangat penting kemarin itu saya sampaikan ketika banyak orang itu datang kepada Yesus pada saat Yesus sedang mengajar di satu ruangan, di satu rumah. Mereka datang, Rabi, di luar itu ada ibumu dan saudara-saudara kita, saudara-saudaramu. Jawab Yesus apa? Ibuku dan saudara-saudaraku adalah mereka yang mendengarkan firman dan melakukan. Yesus adalah saudara sulung kita. Agar saudara tetap menjadi saudara-saudara daripada Yesus Kristus, maka dengar firman, lakukan firman. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ya. Nah, ini penting, dan sekarang saya lanjutkan kepada yang daripada yang kemarin tentang bagaimana kita harus membaca, mendengar, dan menyimpan firman Allah, memperkatakan firman Allah. Sebab itulah kekuatan kita. Sekarang kita buka Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal yang keempat. Ayat yang ke-8. Sebagai manusia baru, Tuhan menghendaki supaya sungguh-sungguh ada progres, ada perkembangan, ada proses yang terus berlangsung. Lebih cepat, lebih baik. Karena Tuhan menghendaki sungguh-sungguh setiap saudara yang sudah menjadi percaya beroleh pengampunan dosa, memperoleh keselamatan, memperoleh janji untuk menerima hidup yang kekal. Bahkan saudara yang sudah mulai dikerjakannya oleh Tuhan, yaitu pemulihan. Baik itu jasmaniah, jiwaniah saudara, segala sesuatu yang lahiriah Tuhan akan terus pulihkan. Kapan pemulihan? Sebesar apa pemulihan yang akan Tuhan kerjakan, itu selaras dengan perubahan dari kehidupan rohani saudara. Kalau saudara mengalami kemandekan dalam pemahaman, dalam pengenalan akan Tuhan, maka juga proses pemulihan itu akan berhenti. Tetapi ketika saudara terus bertambah-tambah dalam pengenalan akan Tuhan, manusia rohani saudara semakin kuat,
Saya mau mengatakan sekali lagi, dalam hidup kita ini masih ada manusia rohani, masih ada manusia jasmani, dan ada manusia rohani. Ada daging, ada roh. Kalau sudah mati lah itu baru hilang. Jadi bukan berarti menjadi orang Kristen yang excellent, itu sama sekali nggak ada kedagingannya sama sekali. Selama saudara masih punya daging, coba gini kan, ada dagingnya, ada ya. Selama saudara punya daging, berarti kedagingan masih ada. Tapi masalahnya adalah sejauh mana manusia roh kita menguasai kedagingan kita. Mari yang mengerti berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan. Kita baca bersama-sama Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Semua katakan amin. Karena akan menjadi sebuah realita kenyataan yang akan kita jalani dalam kehidupan. Bagaimana orang memandang kita itu tergantung apa yang saudara pikirkan. Siapa saudara tergantung dari apa yang saudara pikirkan. Dari apa yang saudara pikirkan, disitulah apa yang akan kau katakan. Apa yang akan kau perbuat, apa yang akan kau berikan komentar tentang sesuatu hal, tergantung dari apa yang ada dalam pikiran kita. Amin. Gelas ini berisi air. Bisa juga gelas ini berisi kopi. Kalau sudah berisi air, saya mengatakan, itu airnya siapa ya? Orang tidak akan mengatakan, satu gelas yang ada di situ, yang berisi air, itu milik siapa ya? Kesuwen, saudara. Ya, tapi pasti itu airnya siapa itu? Aku haus. Atau kalau isinya kopi, itu kopi ini sopo. Amin. Apa yang ada dalam pikiran saudara, itu siapa? Menunjuk siapa diri saudara. Jadi kalau saudara memikirkan apa yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Dan itu yang kita pikirkan, yang artinya yang ada dalam pikiran kita, itulah saudara. Wah, orang itu benar-benar benar. Apa yang dilakukan selalu benar. Benar-benar yang dikatakan itu mulia. Enak, sedap didengar. Kita ini seringkali saudara jadi sandungan. Atau menjadi banyak pertanyaan bagi orang lain. Katanya ke gereja. Di gereja dibagikan firman. Tapi yang keluar kok onde-onde. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kemarin Tuhan mengingatkan kita semua sejauh mana kita setiap hari mengisi firman, bahkan kemarin sampai saya tunjukkan bahwa sesungguhnya Alkitab 66 kitab dari PL dan PB itu terdiri dari 31.102 ayat. Itu terdiri dari 658.257 kata. 33.000 diantaranya itu berisi janji Allah. Dan kalau itu diperuntukkan untuk 1 tahun, itu paling tidak dalam sehari saudara memiliki 100 janji Allah. Bukan janji Pak D. Bukan janjinya om, janjinya orang. Kita dikasih janji orang saja sudah seneng. Tapi ini pegang 100 janjinya Allah pencipta langit dan bumi, di mana Allah tidak pernah bisa bohong, tidak pernah bisa lalai.
Apa yang dirancangkan, apa yang dijanjikan pasti digenapi. Maka saya percaya itu akan yang membuat raut muka kita ini luar biasa. Girang, sukacita. Amin. Maka saya kemarin tekankan isi bejanamu dengan firman, 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 firman. Sebab firman dikatakan, tolong tayangkan Roma 1 ayat yang ke-16, dikatakan apa? Firman itu adalah kekuatanku. Apa yang ada pada kita, itu menjadi kekuatan sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Injil itu adalah kekuatan Allah. Jadi kalau saudara dan saya itu banyak memasukkan firman Allah, firman Allah, firman Allah, firman Allah, memikir-mikirkan firman Allah, kita sebenarnya sedang diperlengkapi dengan kekuatan Allah. Mengapa banyak orang yang datang ke gereja dalam jam yang sama, tapi hanya beberapa gelintir saja yang mendapatkan sesuatu dari pekerjaan firman itu? Pertama bisa jadi firman hanya kemarin saya sampaikan kembali tentang adanya 4 kelompok jemaat yang datang dalam ibadah yang sama sekali nggak percaya akan firman. Ibadahnya hanya dianggap sebagai ritual, cukup karena dia Kristen masa nggak ke gereja. Jadi apa yang dikatakan dalam pembacaan kemarin, kelompok pertama ini nggak akan pernah satu kata pun dia akan ingat dan tidak akan pernah memiliki satu kata firman pun. Karena apa? Iblis itu akan mengambilnya. Karena iblis sudah tahu bahwa dia tidak butuh firman. Jadi hanya butuh datang ke gereja. Hilang sudah. Itu yang dikatakan jatuh di pinggir jalan. Yang kedua, jatuh di tanah berbatu. Siapa mereka? Adalah mereka yang percaya nggak percaya, percaya nggak percaya, hidupnya nggak berakar. Tidak hidup dalam penggembalaan yang benar. Pohon seperti pohon nggak ditanam pada tempat yang benar. Dan bahkan suka dipindah-pindah, jadi nggak sempat berakar. Tumbuh kena sinar matahari, layu langsung. Nggak berbuah. Yang ketiga kelompok yang hidup masih khawatir. Oleh kekhawatiran, oleh karena kekayaan, oleh karena kenikmatan hidup. Ini yang terus ada dalam pikirannya. Engkau kayak piye, bagaimana ya nanti ya, kalau ini jadi, wah kalau umpamanya nanti penemuan saya itu jadi, lalu nanti bayarnya gimana ya, atau gini, wah terus khawatir. Apalagi yang dikejar-kejar soal kekayaan, ada tetangganya sudah beli kulkas warna biru, kepikiran, waduh wekku abang kalah, saya mesti beli juga yang putih, setelah itu beli yang biru, merah putih biru, bingung sudah. Yang diukur soal kekayaan, oh dia lebih kaya, oh saya harus lebih kaya, wah terus. Firman jatuh, tumbuh, dihimpit oleh kekhawatiran, oleh kekayaan, oleh kenikmatan hidup, gak berbuah. Lalu siapa yang dapat? Ini cuma beberapa kelintir, di Tenggaraya tidak sampai 10% dalam gereja. Itu hasil survei. Ya, yaitu siapa yang disebut sebagai orang yang hatinya baik, ya maaf, tanah yang baik, adalah saudara dan saya yang datang dengan penuh kerinduan dan perhatikan. Yang kedua, percaya hanya firman yang sanggup menyelesaikan masalahku, yang memberi kepadaku kehidupan. Karena firman itu adalah benih ilahi. Yang ketiga adalah saudara yang datang mendengar firman, menerimanya dengan tulus hati, dengan kerelaan hati. Itu adalah tanah yang baik. Firman apapun juga yang jatuh akan tumbuh 100 lipat kali ganda, akan berbuah. Berikan tepuk tangan. Jadi kalau sekarang Tuhan ingatkan,
Tentu apa yang benar, apa yang baik, apa yang suci, apa yang mulia, itu juga sebenarnya adalah saripati daripada firman Allah. Tetapi secara aplikatif, secara realita, seringkali kita ini masih juga tidak ngerti. Masih juga memikirkan yang jelek-jelek. Ya, masih juga penuh dengan kecemburuan, penuh dengan iri hati, penuh dengan kedengkian. Segala sesuatu yang jelek, orang berbuat baik, lalu kita akan tuduh dia cari muka. Orang kemudian berlomba begini, merasa dirinya tersaingi. Elek terus, saudara. Saya tadi sudah katakan yang pertama tadi, apa yang engkau pikirkan itu menunjukkan siapa saudara. Kalau saudara memikirkan yang mulia, yang benar, yang suci, yang patut untuk dipuji, itulah saudara, orang-orang yang sudah dilahirkan baru, yang mempermuliakan Tuhan. Ini yang akan berbuah, jadi apa yang kau pikirkan yang ada dalam benak saudara seperti ini. Kalau katakan ini air, ya tentu ini lebih bermanfaat. Ada orang mengatakan lebih baik aku minum air. Yang lain mengatakan aku setiap hari mengkonsumsi jus buah. Silakan. Tapi pasti akan memberikan manfaat bagi tubuh ini. Jadi kalau saudara memikirkan yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, dan semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, maka segala sesuatu itulah yang akan terjadi dalam hidupmu. Di samping yang pertama, menunjukkan siapa saudara. Yang kedua, itulah yang akan dihasilkan di dalam hidup saudara. Yang mengerti, katakan amin. Berikan tepuk tangan saudara dulu bagi Tuhan Yesus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi kalau sekarang saya kembali pada firman, coba buka Yohanes 15, Injil Yohanes 15 ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Ini sebenarnya sambungan dari pernyataan Tuhan ketika saya menyampaikan di tempat ini pada hari Rabu pada saat doa malam atau malam city blessing, saya menyampaikannya tentang Mazmur 23. Gembala mendengarkan suara domba mendengarkan suara gembala. Waktu itu dalam gambaran ilustrasi yang realita kami lihat dalam grup itu waktu itu adalah bahwa itu ada segerombolan kawanan kambing domba, ada seorang gembala yang sedang menggembalakan kambing domba itu. Di seluruh area itu yang ada adalah tanah yang tandus. Pikiran yang Tuhan berikan pada saya adalah, heran ya, nggak ada padang rumput, tanahnya tandus, hanya gunung batu saja, tapi weduse, sudah tahu weduse, ya, kambing domba itu kok gemuk-gemuk. Itu saya lontarkan, dalam hati saya keluar gitu. Lalu roh itu bicara. Pertama, karena dia digembalakan. Yang kedua, karena domba manut sama gembalanya. Selalu mendengarkan dan gembala selalu membawa kepada tempat di mana kawanan kambing dombanya dapat makan. Saudara, dan ini pesan kemudian berkelanjutan, lalu saya sampaikan kemudian berikutnya yang kemarin, tentang apa yang ada yang kita isikan pada bejana hidup kita ini apa. Kalaupun tadi saya sudah sampaikan kalau kita ini suka mendengar firman Allah, kita suka melakukan, menyimpan dan melakukannya, maka kita akan disebut sebagai saudara-saudaraku, kata Yesus. Diakui oleh Tuhan Yesus. Siapa kita? Kita tidak akan ditolak seperti yang ditulis dalam Matius 7 ayat 21. Siapa kamu? Aku tidak kenal kamu. Loh, aku yang tumpang tangan demi namamu. Aku yang mengusir setan demi namamu. Aku yang sudah jadi asar demi namamu. Bahkan juga demi suami dan istriku. Siapa kamu? Aku tidak kenal kamu. Tapi kemarin sudah terjawab, kalau kita mendengar firman, suka baca firman, menyimpan dalam hati, disimpan, ada di sini. Ya, itu dan kita terima dengan kerelaan hati, maka firman itu akan bekerja dan akan berbuah, bukan saja 30, 60, tapi 100 lipat kali ganda. Kembali berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus. Tadi saya sudah sampaikan yang pertama, apa yang kita pikirkan menunjuk siapa diri kita.
Jadi kalau kita terus memikirkan yang jelek terus yang keluar komentar, alah itu kan cuma begitu aja. Ada orang berbuat, alah itu kan cuma cari muka saja. Ada orang kemudian bersuka cita, iya dia suka cita, delon kok nangis. Loh, selalu jelek terus pikirannya. Nggak kepingin ada orang lain maju. Nggak senang kalau ada orang lain senang. Nggak senang kalau ada orang lain diakui atau dipuji mungkin oleh orang lain. Alah kalau cuma dia gitu aja, mestinya aku yang layak dapat penghargaan. Selalu pikirannya jelek. Itu menunjukkan siapa saudara. Berarti itu masih manusia lama. Kalau manusia baru pasti seperti yang Tuhan mau. Bahwa apa yang Allah Bapa pikirkan, itulah juga yang kita pikirkan. Mari kembali berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Dan saudara, kalau kita menyimpan yang baik, yang baik. Kalau satu tempat saja ditempatkan satu barang yang baik, adakah ruangan itu menjadi jelek? Paling tidak kalau itu sesuatu yang ada baunya. Iya, aku seneng loh dengan baunya. Sedap. Tapi coba tempatkan di satu ruangan, yaitu ruangan yang mungkin kamarnya indah, luar biasa. Ya karpetnya baru, itu bed covernya baru, putih luar biasa. Ya dicuci 7 kali sehari. Wah hordennya bagus, luar biasa, indah, luar biasa. Ruangannya kamar sebesar ini luar biasa. TV-nya, wah mungkin sudah luar biasa. Maaf ini hanya contoh. Tempatkan di situ kotoran kucing. Pasti orang pergi. Ya kan? Hanya kotoran. Saya sengaja ekstrim sajalah dalam memberikan penjelasan ini. Karena saudara di hadapan Tuhan itu cantik-cantik, ganteng-ganteng, ya tak? Tapi kalau pikiran kita jelek, aduh, sayang banget ya, ganteng-ganteng, ayune ayu, tiba lah kan, ono tai kucing. Kalau katakan itu tempatnya katakanlah kotor, ya. Tetapi kemudian ini juga bukan barang lah, katakanlah hanya bau saja. Tempatnya katakan rungsep, kotor dan lain sebagainya, ya kita bukai kamar itu. Tapi kok aduh, wangi loh, luar biasa. Apa ya yang membuat wangi nih ya? Horden diginikan. Wah, dikeluarin. Seneng ya. Sekalipun mungkin tempatnya gelap, lampunya belum dinyalain. Ya, ada sesuatu barang yang di situ yang sungguh menyejukkan, menyegarkan, menyenangkan. Sekali lagi, saudara di hadapan Tuhan, ganteng-ganteng, wayu-wayu. Amin. Tapi Tuhan mau, karena Tuhan melihat apa yang ada di dalammu. Mari yang setuju mengerti berikan tepuk tangan. Haleluya. Maka saya tadi katakan bahwa kalau kita menyimpan yang baik itulah yang akan terjadi pada kita. Jadi kalau yang jelek-jelek yang kita pikirin terus, yang kita simpan, selalu cemburu, selalu pikiran jelek, soodon, ya. Ya itu yang terjadi. Saudara nggak akan pernah bisa menikmati hidup yang sesungguhnya. Tapi kalau yang mulia, yang suci, yang manis, yang adil, yang sedap didengar itu yang kita simpan dalam pikiran, yang kita pikirkan. Wow, luar biasa. Pasti segala sesuatu yang baik akan turun atas hidup kita. Amin. Dan itu akan juga sekaligus menjadi pengharapan kita. Kalau sekuler mungkin mengatakan bahwa kita disebut bagian atau grup yang punya positive thinking. Ini bukan sekedar positive thinking. Saya ambil contoh saudara. Coba tayangkan Efesus 3 ayat 20. Tuhan itu memberi sesuatu yang lebih dari apa yang kita pikirkan. Nah kalau kita tidak punya apa-apa yang kita pikirkan, zero, kosong. Lalu Tuhan memberi apa? Tapi kalau kita memikirkan apa ya, di situ dikatakan bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan atau pikirkan.
lebih banyak. Nah kalau kita memikirkan yang mulia, yang kudus, yang suci, yang baik, yang benar, yang adil. Aduh luar biasa. Tuhan memberi lebih dari apa yang saudara dan saya pikirkan. Mari yang setuju mengerti berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Ya, dan saudara yang dikasih Tuhan, coba sekarang kita kembali diingatkan, ini pernah saya khotbahkan, coba bongkar dari Matius 16. Salah kita juga dari apa yang kita pikirkan. Kita belum berbuat saja sudah disalahkan. Matius 16 ayatnya yang ke-23. Belum berbuat, tapi karena saya berkata, Tuhan tahu apa yang saya pikirkan. Maka dikatakan di sana, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Nah, belum berbuat, cuma komentar, tidak akan terjadi guru. Nggak akan Allah biarkan hal itu terjadi padamu. Cuma gitu saja sudah. Tapi kita jadi salah hanya karena apa yang kita pikirkan. Saya ingin mengajak saudara benar-benar kinclong. Untuk saudara bukan saja di luar, tapi dari dalam saudara kinclong, sering bersinar. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari berikan tepuk tangan. Haleluya. Jadi melihat orang gelagatnya seperti itu, dan kita tahu memang orangnya seperti itu, biarkan kita jangan sampai keluar satu pernyataan, satu komentar yang akan membuktikan siapa kita. Pikirkan yang baik. Pikirkan yang adil, pikirkan yang mulia, pikirkan yang suci. Ya, nanti orang akan lihat, heran ya. Padahal sudah nyata-nyata orang itu ya seperti itu kelakuannya. Tapi Bapak itu selalu berpikir positif tentang orang itu. Aneh, siapa ya yang ngajar dia seperti itu? Ilmu apa itu ya? Pasti akan akhirnya ketahuan. Oh, itu ilmunya kerajaan Allah. Itu berarti dia sedang menghadirkan kerajaan Allah turun di atas muka bumi. Sebab bagi orang suci segala sesuatu baik, segala sesuatu suci. Amin. Sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Lebih jauh. Kalau yang kita ada dalam pikiran kita sesuatu yang negatif, itu beban. Itu sesuatu yang kotor yang ada dalam diri kita. Dan itu akan melemahkan kita. Tapi kalau yang baik, yang positif, yang baik, yang positif, yang baik, yang adil, yang mulia, yang suci, itu kita pikirkan, kita penuhkan, itu semuanya ada dalam pikiran kita. Itu akan menjadi kekuatan. Tolong tayangkan Yohanes 15 ayat yang ke-7. Bahkan saudara bisa diingatkan, tidak usah ditayangkan, Yosua 1 ayat 7-8 itu ya. Perkatakanlah, itu sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran kita. Kaleb berani menentang 10 orang pengintai, karena dalam diri Kaleb yang dipikirkan cuma firman. Yang dipikirkan, yang diterima hanya janji Allah. Maka dia berkata pada 10 orang itu di depan bangsa Israel itu, tidak, kami tetap harus masuk. Amin. Kan dipikirkan cuman firman. Yohanes 15 ayat 7. Kita baca. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah apa? Murid-muridku. Bagaimana mungkin kita akan bisa mendapatkan yang baik dalam hidup kita ini? Kalau yang kita isikan dalam hati pikiran kita sesuatu yang negatif, yang jelek, yang kotor. Bagaimana kita bisa mendapatkan hidup yang baik? Kalaupun baik itu cuma sejenak saja, tapi sebenarnya eksistensinya, keberadaannya nggak baik. Dia akan baik ketika dia mendapat perlakuan baik, suasananya baik-baik dia. Ya, seperti contoh kalau saya katakanlah cuaca panas, gitu, lalu masuk dalam gedung,
Enak Duh, coba omahku kayak gini lah enak, itu nggak usah keluar-keluar, duh, seger enak, nggak seperti di luar panas, terik, nggak karu-karuan, bikin pusing, ngeluh, migren. Gitu, setelah keluar dari mall tadi, wah itu panas sih, pancen donya gak karuan kok, gak ngerti aku karepnya Tuhan itu apa sih? Ya, cuma sebentar saja dia bersyukur. Tapi kalau di sini semua yang mulia, yang suci, baik dalam keadaan sejuk, di luar, panas, dingin, diberkati, belum diberkati, tidak diberkati. Saya percaya kalau apa yang baik ada di sini, saudara tetap bisa persembahkan syukur pada Tuhan. Mari tepuk tangan saudara yang lebih meriah bagi Tuhan Yesus. Sekali lagi saya ulang, apa yang ada dalam pikiranmu, apa yang kau simpan, itu yang akan keluar dari pembendaraan. Itulah saudara. Dan itu yang kedua, itu akan menjadi siapa diri saudara. Dan itu juga akan bisa menjadi kelemahan saudara, bisa menjadi kekuatan saudara. Ada orang seringkali mengatakan begini, saya nggak senang dengan orang itu, selalu pesimis terus. Jadi kita sudah matang-matang perencanaan begini, orang ini datang, lalu disuruh lagi membiarkan gini, lalu pesimis, selalu pesimis. Waduh, enggak enak. Orang itu selalu melemahkan. Tapi kalau kita pikiran positif, sesuatu yang positif, kita akan juga disenangi orang. Ya, kita akan selalu diminta pesan, kesan, komentar, masukan dari orang lain. Yang ngerti katakan amin. Ya, jadi apa yang kita pikirkan itu juga akan menentukan siapa kita, kekuatan kita, ya, jati diri kita, kekuatan kita, tapi juga akan menentukan siapa orang-orang itu datang pada kita atau menjauhi kita. Tergantungnya kita. Karena tadi sudah diingatkan dalam Matius tadi bahwa itu masih dalam pikiran lalu sudah salah itu Petrus. Sebab kamu tidak memikirkan apa yang Allah pikirkan, tapi kamu memikirkan apa yang manusia pikirkan. Salah sudah. Bahkan salahnya distempel dengan enyahlah iblis. Ya, ini satu pengkategorian yang ekstrim banget sudah. Hanya karena pikiran. Maka berikutnya tadi saya sudah singgung, itu jadi kekuatan. Dalam Yohanes pasal 17 tadi jadi kekuatan. Jadi ada alasan Tuhan memberkati kita. Ada alasan Tuhan menjawab doa-doa kita. Sebab yang ada dalam pikiran kita yang baik, yang baik, yang baik, yang baik. Hei malaikat, kalau dia minta 1, berikan 10 kat. Sebab itu anakku itu selalu yang dipikirkan itu yang baik. Dia ingin berkat semata-mata hanya untuk supaya dia memberkati banyak orang. Dia tidak pernah mikirkan kepikirannya sendiri. Dia selalu mikirkan orang lain. Berkatono orang itu. Apa yang ada dalam pikiranmu, itu yang membuat alasan Tuhan memberkati saudara. Berikan tepuk tanganmu itu. Karena Tuhan tidak memberkati bejana. Tuhan tidak memberkati tong. Tuhan tidak memberkati tempat ini. Tapi Tuhan memberkati, alasan Tuhan memberkati karena isinya di dalam tempat itu. Amin. Perhatikan baik-baik ini. Tuhan sedang mengajar kita untuk memiliki kualitas hidup. Kualitas hidup itu bukan ditentukan dengan rupiahmu. Kualitas hidup bukan ditentukan oleh tampilanmu, gantengmu, bajumu. No. Tuhan punya kriteria sendiri. Tuhan menentukan saudara dan saya manusia berkualitas tergantung apa yang ada dalam pikiranmu. Amin. Contoh. Kalau saudara sekolah dokter, saudara jadi apa? Kalau sudah jadi dokter yang saudara pikirin apa? Pasien, mikirkan itu terus. Nggak ada kok kemudian dokter lalu mikirkan, ya apa ya caranya ngemplang wongnya. Aku ini bank ini mau tak rampok ini. Loh dokter kok mikiran gitu? Pasti yang dipikirkan ilmu kedokterannya toh. Apa yang ada di sini? Ya, seperti contoh tadi Jumat malam itu saya nonton Kick Andy, ditanya itu anak yang sembuh dari kanker tapi dipotong kakinya. Lalu ditanya sama Pak Andi, kamu mau jadi apa kalau besar? Mau jadi dokter. Loh, kenapa kok pengen jadi dokter? Saya ingin berbagi
berbuat baik bagi banyak orang. Karena saya sudah mengalami, ini saya diselamatkan begini karena dokter yang melakukan amputasi saya. Sehingga saya bebas dari penyakit itu. Saya ingin berbuat baik untuk orang lain. Amin. Lalu Kek Andy mengatakan, amin, kamu jadi dokter. Saudara yang dikasih Tuhan, nggak mungkin orang lain akan mengaminkan, tolong Pak Sudi, doakan saya mau jadi perampok yang ditakuti orang itu. Saya nggak mungkin mengatakan, amin. Sing luwih ranggenah itu kira yang ngomong amin itu ya. Artinya orang lain akan terlibat. Karena apa? Pikiranmu yang baik. Apa yang ada dalam pikiranmu sehingga orang tertarik untuk mendukung. Ya, nggak pakai dioyok-oyok. Demo, kalau terjadi demo di berbagai kota, di Surabaya juga kemarin, itu apa yang terjadi? Katakan kelompok 100 sudah keluar, maka dia tidak demo, tapi ngobrak-ngobrak pabrik yang lain. Ayo metua. Padahal enggak mau keluar sebenarnya, karena itu pikiran yang enggak bagus. Tapi kalau saudara menyimpan pikiran yang bagus, dan diucapkan, pasti orang lain akan berkata, amin. Jadilah sesuai dengan imanmu. Mari berikan tepuk tangan saudara bagi Tuhan Yesus. Tuhan punya alasan mengapa doa kita dijawab, karena Tuhan tahu saudara memikirkan apa-apa yang baik. Amin. Dan Tuhan tidak sanksi itu. Coba buka 139 dari Mazmur ayat yang ke-23 dan 24. Makanya kenapa Daud selalu mendapat jawaban. Diberikan 139 ayat 23, selidikilah aku ya Allah. Dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah apa? Berangkasku. Lihatlah deposituku Tuhan. Enggak ya. Tapi kenallah pikiranku. 24. Lihatlah apakah jalanku serong. Karena dia sadar jalan serong karena pikiran yang serong. Ya, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Dia berani terbuka di hadapan Tuhan. Selidikilah aku. Selidiki aku. Lihat hatiku. Ya. Terus, apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus? Berani. Kalau kita mikirkan yang baik, disimpan yang baik, saudara ada keinginan untuk nutupi. Tapi kalau menyimpan pikiran yang jelek, saudara pasti berusaha untuk nutupi. Senyum, oh iya beres. Kalau yang baik yang disimpan pasti nggak ada upaya untuk nutupi. Tapi kalau yang jelek pasti berusaha untuk nutup. Berat loh, hidup kemana-mana, terus nutup nopo, delik, apa-apa sembunyi. Enggak, jangan di sini. Ayo kita cari yang di sini aja. Wah, masih banyak orang. Aduh, enggak. Lalu ngomong, kalau bicara jangan terlalu serius. Waduh, urip kayak gitu masa enak. Tapi kalau segala sesuatu yang kita bicarakan karena pikiran kita baik. Amin. Seperti dimanapun kita bicara, semuanya menjadi baik. Dan kita tidak takut dengan orang lain. Berikan tepuk tangan. Haleluya. Ya. Ini yang coba perlu untuk kita memahaminya. Karena sekali lagi Efesus tadi pun ingatkan bahwa Tuhan akan memberikan lebih dari apa yang kita pikirkan. Nggak mungkin saudara punya pikiran jelek, lalu Tuhan akan memberikan yang lebih jelek. Nggak mungkin. Itu satu rahasia mengapa bagaimana doa kita dijawab. Jadi bukan hanya lontaran kata. Bukan karena dengkulmu sudah ngapal. Kalau enggak ngapal ditutui, tung, dan kelihatan ngapal gitu. Ya bukan. Bukan karena bahasamu seperti sedang menyampaikan puisi. Oh Tuhan, Engkau luar biasa Tuhan. Tidak terjangkau Tuhan. Wah, ini arep njaluk opo?
Tapi Tuhan menjawab doa saudara karena Tuhan tahu apa yang ada dalam pikiranmu. Mulia, suci, benar, dan patut dipuji. Tuhan langsung gerojok. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus. Ya, ini yang coba perlu kita kembangkan. Ke arah sanalah progres kehidupan kita. Amin. Sekali lagi kita sudah ganteng-ganteng, kita sudah cantik-cantik. Tapi Tuhan melihat apa yang ada di dalamnya. Alangkah indahnya. Luarnya cantik. Di dalamnya lebih cantik lagi. Wow. Manusia pasti datang. Malaikat pun sibuk untuk menyediakan berkat bagi saudara. Termasuk semut-semut pasti akan datang. Ya, saudara mau dirubung semut apa dirubung malaikat? Ya. Jadi coba kita, kadang-kadang kita seringkali dijauhi orang. Karena apa? Aduh, seringkali kita nggak sadar ya. Ternyata apa yang dalam benak kita ini kotor kabeh. Ya, perlu dirinso. Ya. Dibaik clean. Ya, kalau ngetel ya dikasih HCL. Sak wonge. Tapi tidak. Selama firman Tuhan diberitakan, saudara dan saya masih punya kesempatan untuk berubah. Berikan tepuk tanganmu. Haleluya. Saya tutup juga meneguhkan saja bahwa Tuhan itu sangat tahu apa yang kita pikirkan. Lukas 5 ayat 22. Jadi mulai pagi ini coba buang yang kotor, ya, buang yang nggak bagus, ya, bau yang nggak bagus, segala sesuatu yang nggak bagus buang semuanya. Ya, ini ayat ini hanya menambahkan untuk kita bisa memahami bahwa Tuhan itu sangat mengetahui, terutama nanti di rumah saudara bisa membaca di Mazmur 139 lengkap, itu saudara akan tahu. Saudara mau lari kemana? Tuhan tahu. Ya, bahkan Dia tahu kita sewaktu masih jadi bakal anak, Dia tahu. Jadi percuma, ya. Jadi stempel kita jangan sampai mendapat stempel yang nggak bagus, ya, tapi stempel yang bagus, ya. Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata pada mereka, apa yang kamu pikirkan dalam hatimu? Jadi Tuhan tahu. Jadi sekali lagi, hendaklah kita mulai hari ini benar-benar membuang, ya, segala sesuatu dari perjalanan kita ini. Ya, buang. Ya, yang jelek buang semuanya. Gantikan yang manis. Ya, apa lagi? Saya baca ulang, ya. Kita baca sekali lagi, kita tutup buat bahasa ini, ya. Filipi 4 ayat 8, kita baca. 1, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Ya. Jadi tadi sudah saya tekankan juga bahwa siapa diri kita tergantung apa yang kita pikirkan. Doamu dijawab tergantung apa yang kau pikirkan. Amin. Saudara menerima sesuatu pagi ini. Ya, kita berdoa. Terima kasih Anda baru saja menyaksikan tayangan khotbah Bapak Pendeta Dr. M. Sudi Dharma MTH. Sampai jumpa pada seri-seri khotbah berikutnya. Tuhan memberkati.